Cinta Sang CEO bagian 8 karya S.R. Kusuma yang dibacakan oleh penulisnya sendiri. Dan ternyata kesehatan Airin tidak kunjung membaik, bahkan semakin memburuk, membuat Tommy merasa cemas melihat keadaan Airin. Tidak mau terjadi hal-hal yang buruk kepada Airin, Tommy pun membawa Airin berobat ke rumah sakit. Meski Airin menolak, akan tetapi Tommy tetap memaksa Airin untuk diperiksa kesehatannya. Airin, kamu tuh sakit, dan yang kamu butuhkan saat ini adalah pergi menemui dokter. Jangan keras kepala, kata Tommy saat Airin menolak ajakannya untuk pergi ke dokter. Tommy merasa heran entah apa yang terjadi kepada Airin sehingga kesehatannya menurun drastis. Karena selama ini Tommy melihat Airin baik-baik saja dan sangat menikmati perjalanan ini. Airin tidak menunjukkan hal-hal yang aneh sampai akhirnya ia jatuh sakit dan kesehatannya semakin memburuk. Bahkan sebelum mereka melakukan perjalanan panjang ini, baik Airin maupun Tommy sempat mengecek kesehatan mereka masing-masing ke dokter untuk memastikan mereka dalam keadaan sehat untuk melakukan perjalanan darat dalam waktu yang lama. Dan keduanya dinyatakan dalam keadaan sangat baik dan sehat. Menurutnya kesehatan Airin membuat Tommy mau tak mau harus menghentikan perjalanan ini, karena Tommy tidak mau mengambil resiko. Tommy memutuskan untuk kembali ke Yogyakarta dengan naik pesawat terbang. Sementara mobil camper van terpaksa ia titipkan ke salah satu sahabatnya di Malang. Karena ia tidak mungkin kembali ke Yogyakarta dengan camper van-nya, sementara Airin dalam keadaan sakit. Tom, maaf ya, aku sudah mengacaukan segalanya. Seharusnya kamu tidak usah mengajak aku, ucap Airin lirih saat mereka berada di dalam pesawat yang akan membawa mereka kembali ke Yogyakarta. Hei, kamu ini bicara apa? Sayang, kesehatan kamu lebih penting dari apapun, sahut Tommy. Kita bisa melakukannya di lain waktu, tapi kesehatanmu, aku tidak ingin terjadi sesuatu yang buruk padamu, ucap Tommy berusaha menghibur Airin yang merasa sedih karena tidak dapat melanjutkan perjalanan berkeliling Pulau Jawa dan Bali ini. Andai saja aku tidak sakit. Sudah, jangan menjadi beban ya. Aku tidak mau kamu merasa dunia seakan berakhir hanya karena kita gagal berkeliling Pulau Jawa dan Bali, kata Tommy. Yang penting sekarang adalah kamu harus kembali sehat. Selebihnya kita pikirkan nanti ya, lanjut Tommy sembari membelai kepala Airin yang bersandar di dadanya yang bidang. Kamu akan baik-baik saja sayang. Aku berjanji aku akan memastikan kamu dalam keadaan baik-baik saja. Airin hanya mengangguk pelan. Tatapan matanya kosong seperti ada sesuatu yang dipikirkan. Ya, Airin pergi bersama Tommy bukannya tanpa masalah. Akan tetapi Airin menyembunyikannya dari Tommy. Karena Airin tidak ingin Tommy mengetahuinya. Satu hari setelah mereka melakukan perjalanan, ternyata diam-diam Aldi mengirim pesan ke ponsel Airin. Dan isi pesan Aldi membuat Airin syok. Betapa tidak. Dalam pesan itu Aldi mengancam Airin akan membuka rahasia pribadi Airin. Rupanya Aldi belum dapat menerima Airin telah memutuskan cintanya. Aldi kemudian mengirim ancaman akan menyebarkan foto-foto pribadi mereka yang tentu saja tidak layak untuk dilihat. Aldi mengancam Airin akan menyebarkan foto maupun video itu kepada sahabat-sahabat maupun rekan kerja Airin. Bahkan Aldi juga mengancam Airin akan mengirim dokumen pribadi mereka itu kepada Tommy. Dan itu memancing amarah Airin yang selama ini hanya diam saat Aldi mulai menerornya dengan ancaman-ancamannya itu.
Ya, aku memang bodoh, Al. Bahkan mungkin aku adalah gadis terbodoh di dunia ini, karena telah melakukan apapun untuk seseorang yang tidak tahu diri sepertimu, ucap Airin kesal saat diam-diam ia menerima telepon dari Aldi. Kamu tuh seharusnya introspeksi diri. Mengapa aku minta putus darimu? Dengan mengubah hidupmu menjadi lebih baik, dengan melakukan sesuatu yang bermanfaat, setidaknya untuk dirimu sendiri. Aku pernah melakukan kesalahan, yaitu mencintai seseorang yang aku tak memiliki tempat istimewa di hatinya. Hatiku sudah terlalu penuh akan bayangan tentang dirimu, dan aku seperti tak mempunyai ruang dan tak bisa memberi ruang baru untuk seseorang yang mungkin lebih baik darimu, hanya karena aku memaksakan diri bertahan pada seseorang yang tak pernah bisa aku miliki. Dengan rasa kecewa yang teramat sangat, Airin menumpahkan segala rasa kepada Aldi. Gadis cantik itu tidak menyangka Aldi akan setega itu melakukan tindakan yang tidak terpuji. Aku selalu berharap kamu akan berubah, akan tetapi kamu tidak pernah bisa berubah. Justru sebaliknya, kamu menggunakan kekuatanmu untuk menghancurkanku. Itu yang kamu mau kan, melihat aku hancur? Kata Airin dengan suara terbata-bata. Kamu yang memulai, Airin, bukan aku. Jangan salahkan aku atas semua apa yang telah kamu lakukan padaku. Kamu sudah menghancurkan hidupku sejak kamu memutuskanku, saut Aldi dengan nada ketus. Kedua insan yang pernah mencintai satu sama lain itu pun sempat beradu mulut untuk mempertahankan pendapat mereka masing-masing. Akan tetapi, Airin yang merasa takut Tommy akan mengetahui tindakan yang akan dilakukan Aldi kepadanya, memilih untuk diam dan membiarkan Aldi terus melakukan teror terhadapnya. Hingga pada suatu hari, Airin dibuat shock saat Aldi mengirim foto-foto dan video syur mereka melalui pesan WhatsApp. Susah payah Airin berusaha menghilangkan foto-foto dan video pribadi itu dari galeri handphonenya. Akan tetapi Aldi terus-menerus menerornya, membuat Airin merasa sangat ketakutan. Sejak itu Airin merasa tidak tenang. Ia terus memikirkan sesuatu yang buruk akan terjadi kepadanya. Andai saja Aldi nekat melakukan niat buruknya itu. Tentu saja itu akan berdampak tidak hanya untuk hubungannya dengan Tommy, tetapi juga pekerjaan dan keluarga. Gadis cantik itu tidak bisa membayangkan andai Aldi benar-benar menyebarkan dokumen pribadinya kepada orang-orang terdekatnya, bagaimana ia harus menghadapinya. Bagaimana ia akan menanggung rasa malu. Airin benar-benar dilanda kekalutan, dan itu ternyata berdampak kepada kesehatannya. Bersambung, selamat membaca, terima kasih.